Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Masih bersama saya Radhi Arifin di sini. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang hype, sedang naik daun, sedang viral terkait dengan dunia akademik. Lebih tepatnya sih terkait dengan pencorengan dunia akademik oleh oknum-oknum tertentu. Jadi kita akan membahas sesuatu yang sedang diberitakan, seorang dosen yang melakukan pelecehan kepada beberapa wanita dengan modus penelitian. Ada juga kasus mahasiswa yang menggunakan modus penelitian untuk memuaskan fetisnya yang dikenal dengan gilang bungkus. Nah, dengan kasus-kasus seperti ini sebenarnya perlu kita sadari terkait dengan bagaimana sih seharusnya seorang peneliti itu. Apakah peneliti itu memang diperbolehkan melakukan hal-hal demikian dengan modus yang istilahnya partisipatori atau bagaimana? Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini terkait dengan kode etik peneliti. Jadi beberapa waktu ini saya mencoba mencari sebuah referensi yang bisa diacu oleh teman-teman semua terkait dengan kode etik peneliti. Jadi saya mengambil dari lamannya lipi.go.id terkait dengan kode etik peneliti nomor 8 2013 tentang pedoman clearance etik penelitian dan publikasi ilmiah. Di situ ada 3 hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan kode etik peneliti. Yang pertama itu adalah tanggung jawab peneliti. Yang kedua itu tentang kode etik peneliti, dan yang ketiga itu tentang perilaku peneliti. Yang pertama tentang tanggung jawab peneliti. Nah, seorang peneliti itu memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ada 5 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu peneliti itu harus bertanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah. Itu sudah jelas ya secara metodologi. Terus kemudian peneliti juga harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan atau sebagai landasan kesejahteraan manusia. Ini sama slide-nya, maksudnya peneliti itu bertanggung jawab terhadap hasil penelitian dan pengembangan dan atau pengabdian atau pengimplementasian keilmuan atau hasil penelitiannya sebagai landasan kesejahteraan manusia. Maksudnya seperti itu slide ini, tapi katanya hapus kalau jadi sorry. Terus kemudian yang ketiga, peneliti itu juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti. Jadi audiens peneliti yang terkumpul biasanya kan itu orang-orang yang memberikan pengakuan. Lalu tanggung jawab yang keempat itu peneliti bertanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian. Jadi peneliti itu ketika kalian itu di suatu instansi atau lembaga, misalkan kalian mahasiswa, kalian jangan sampai mempermalukan alma mater kalian, kampus kalian ketika kalian sedang melakukan penelitian. Lalu tanggung jawab yang kelima itu peneliti bertanggung jawab untuk nama baik bangsa dan negara melalui pencapaian hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya dimaksudkan supaya bisa disebarluaskan kepada masyarakat global. Setelah kita memahami tentang tanggung jawab peneliti, kita juga harus memiliki pemahaman terkait dengan kode etik peneliti. Yang pertama, kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah
untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Ini sudah jelas ya, tujuan peneliti itu untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan suatu permasalahan demi peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh nilai-nilai ilmiah yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan kebenaran ilmiah dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya yang bertanggung jawab. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa peneliti itu secara kode etiknya bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak. Jadi jangan sampai sebuah penelitian itu membahayakan. Misalkan ada penelitian tentang rekayasa genetika, itu tidak diperkenankan ketika dilakukan atau objeknya adalah manusia, karena itu bertindak istilahnya bisa mengganggu keselamatan dari si objek penelitiannya. Lalu kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatan dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Kode keempat, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan jangan sampai ada monopoli ilmu pengetahuan. Itu secara kode etik peneliti yang keempat. Setelah kita memahami tanggung jawab, kemudian kita memahami tentang kode etik peneliti, kita juga harus memahami kode perilaku peneliti. Kode yang pertama, peneliti mengelola jalannya penelitian, pengembangan dan pengkajian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajiannya. Kode kedua, peneliti menghormati objek penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenaan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat bersama ciptaan Tuhan. Di kode kedua ini sangat relate dengan kasus-kasus yang sedang beredar, pelecehan seksual bermodus penelitian, itu ya. Lalu kode ketiga, peneliti membuka diri terhadap tanggapan kritik dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, pengembangan dan pengkajiannya yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif. Ini jelas biasanya ada di seminar-seminar. Lalu yang terakhir, kode keempat, itu peneliti mengelola, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya secara ilmiah, hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama. Jadi itu tadi adalah tanggung jawab, kode etik peneliti dan kode perilaku peneliti. Kalian bisa melihat dari beberapa kode tadi bahwa ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian harus memperhatikan kode-kode tersebut. Dan bagi kalian yang merasa menjadi responden atau narasumber dari suatu penelitian, perhatikan juga, kalian juga perlu memperhatikan terkait dengan kode-kode yang ada dalam kode-kode penelitian. Jangan sampai kalian merasa direndahkan atau kalian merasa sebagai peneliti merendahkan objek penelitiannya. Oke, jadi itu mungkin bisa menjadi bekal kalian ketika kalian ingin melakukan